Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Sari Kencono Bungu. Saya akan mempresentasikan tugas akhir saya yang berjudul Audit atas Aset Tetap oleh KP Johannes Juara dan rekan pada PT ESK. Ada beberapa poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu latar belakang, yang kedua yaitu audit dan aset tetap, yang ketiga yaitu profil KP Johannes Juara dan rekan, yang keempat adalah pembahasan, dan yang kelima adalah kesimpulan. Sekian dari pemaparan presentasi saya mengenai laporan tugas akhir saya. Apabila ada perkataan yang salah, saya meminta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita ke video tutorialnya, kan kalian tadi udah lihat nih tayangan dari video presentasi yang akan aku jelasin caranya. Nah, step by step ya. Jadi yang pertama, kalian download dulu aplikasinya. Karena kalau misalnya kalian nggak download, kalian nggak bisa ya kan. Kalian download di Google, kalian ketik aja OBS Studio. Nah nih, tampilannya kayak gini, open broadcast software. Nah, kalian klik aja yang download. Nah, jadi di sini aku mau jelasin sedikit ya. OBS Studio ini dia itu bisa di sistem Windows, terus bisa di Mac OS, terus dia juga bisa di Linux. Nah, karena aku pakainya sistemnya adalah Windows, jadi aku downloadnya di bagian yang ini. Jadi kalian tinggal klik download installer. Nah, nanti kalian tinggal ikuti langkah installnya. Nah, setelah kalian install, tampilan dari OBS itu sendiri kayak gini. Aku mau jelasin dulu. OBS itu biasanya digunakan untuk live streaming, terus juga digunakan untuk screen recording. Jadi kayak aku gini, aku tuh menggunakan OBS untuk merecord. Jadi di sini tuh ada beberapa fitur yang disediakan oleh OBS. Yang pertama ada scene, source, audio mixer, dan scene transition. Nah, di sini scene itu harusnya di sini tuh biasanya ada tulisan scene 1 karena poin itu slide. Slide 1, slide 2, slide 3. Nah, itu scene-nya. Nah, di sini scene itu nanti aku akan jelasin step by step-nya. Scene pertama itu akan diisi apa. Jadi teman-teman, tadi kan aku udah jelasin ya kalau ada scene, source, audio mixer, scene transition. Nah, di bagian scene ini aku akan membuat 3 scene. Scene yang pertama itu opening, scene yang kedua itu presentasi, dan yang scene ketiga itu adalah penutup. Jadi di sini aku akan tambah scene ini, aku namakan opening. Oke. Nah, terus di sini aku tambahkan di bagian source ini aku tambahkan itu image. Oke. Nah, image ini aku ambil dari bagian awal PowerPoint aku. Oke. Ini tinggal kalian perbesar aja. Nah, seperti ini. Setelah itu aku akan menambahkan webcam, yaitu kita buka video capture device. Nah, di sini aku namakan webcam ya. Oke. Nah, akan muncul seperti ini. Jadi di sini aku juga akan menjelaskan sedikit. Di webcam ini kalian bisa menggunakan dari handphone juga, kalian bisa juga webcam dari laptop kalian. Nah, kalau misalnya dari handphone itu kalian menggunakan aplikasi tambahan yaitu DroidCam. Jadi nanti ketika kalian udah download terus udah terhubung sama laptop kalian, nanti di device ini ada pilihan DroidCam-nya. Nah, karena aku di sini pakai webcam yang ada di laptop, jadi tinggal kalian sesuaiin aja sama laptop kalian ya. Kebetulan di sini aku namanya itu isi kamera, jadi aku menggunakan itu. Nah, untuk background aku pakai background hijau ini supaya nanti webcam ini tuh bisa dibentuk jadi chroma key. Jadi
badan aku itu latar belakangnya nih langsung ke PPT aku, jadi nggak kotak seperti ini. Nah kalau misal kalian mau buat kotak seperti ini, terus backgroundnya kalian mau bebas terserah apa, mau warna putih, mau warna apa juga nggak apa-apa. Nah ini aku klik OK. Kalau misal kalian mau ikut kayak aku menggunakan background warna hijau juga nggak apa-apa. Di sini setelah udah aku guna ini kan background warna hijau, lalu aku settingnya itu dengan aku klik filters. Nah di sini aku akan perkecil. Di filters ini ada efek filters. Nah kalian klik plus. Nah setelah kalian klik plus, kalian klik chroma key. Nah di sini kalian klik OK. Nah ini kan green ya. Di sini kan aku menggunakan hijau, jadi di sini otomatis key color type-nya itu green. Nah ini tinggal kalian atur aja. Nah supaya tuh warnanya benar-benar hilang. Nah ini tapi kan muka aku jadi ada garis-garis kan, tinggal kalian smooth lagi. Nah tinggal kalian smooth. Nah jadi backgroundnya hilangkan warna hijaunya. Nah nanti di sini tinggal kalian atur sesuai kebutuhan kalian. Nah di sini menurut aku segini tuh udah cukup, walaupun di atasnya ini agak ada bayang-bayang gitu. Mungkin karena cahaya juga, aku juga nggak tahu. Nah terus tinggal klik close. Nah dia jadi hasil memang agak burem-burem gitu sih. Nah di sini jadi nanti di bagian awalnya di sini aku akan menjelaskan perkenalan aku di sini di bagian scene yang opening. Nah di sini jadi ada terdiri dari dua source, yaitu webcam sama image. Main presentasi. Nah kita klik OK. Nah ini dia akan pindahkan. Source-nya ini masih kosong. Jadi yang pertama itu kita masukin. Oh iya, kan yang pertama itu udah aktifin dulu PowerPoint kalian. Jadi kalian udah buka nih PowerPoint kalian. Kita add flash capture, kita namain PPT-TA. Oke. Nah ini baru muncul kan. Jadi nanti di sini tuh ada pilihannya. Tadi tuh sempat nggak muncul. Nah terus kalian klik aja OK. Nah ini tinggal kalian perbesar. Nah di sini tuh kalau kalian mau tambahin background belakangnya juga nggak apa-apa. Karena ini tuh nggak tahu, aku udah coba setting tapi ternyata masih belum bisa juga belakangnya masih kayak gini. Terus di bagian PPT-nya ini kalian klik aja slideshow. Nah terus di bagian setup slideshow kalian pilih yang browse by an individual. Oke. Terus kalian tinggal klik ini deh. Nah nanti munculnya seperti ini. Jadi nanti ketika kalian ngeklik ini, kalau dia diperkecil, otomatis nanti di PowerPoint kalian juga akan kecil. Tapi kalau dia besar, dia besar. Jadi harus dipastikan kalian diklik, diperbesar gitu, dibuka. Jangan diperkecil, jangan diminimize, tapi dimaximize. Nah setelah itu kan dia akan muncul seperti ini. Terus kita tambahin lagi kan webcamnya belum kita tambahin. Kita tambahin webcam, caranya sama, klik video capture device. Kita namain aja webcam ya. Oke. Jangan webcam 2 deh kita namain. Oke. Nah ini kan sama muncul, caranya sama kayak tadi. Kita klik OK. Di sini device-nya kalian sesuaiin aja sama device yang ada di laptop kalian. Terus kalian klik OK. Kalian klik filters. Sebelumnya aku minta maaf ya ada suara pesawat kalau kedengaran di sini. Terus di sini ada efek filters, kalian klik plus, chroma key, terus OK. Ini tinggal kalian sesuaiin aja. Terus kalian klik close. Jadinya seperti ini, tinggal kita geser, kita mau taruh di sebelah mana. Ini bisa kita perkecil seperti ini. Itu tak.
Setelah kita klik Alt, ini jadi ini diklik terus sambil kita barengin sama klik Alt, terus kita perkecil, kita perbesar. Audio input capture. Nah, di sini kita klik OK aja. Nah, di sini ada pilihan device-nya, disesuaikan lagi sama kalian ya, sama laptop kalian. Device mikrofonnya itu mikrofon yang apa. Ini aku misalnya pakai default, oke. Nah, nanti di sini audio inputnya tuh akan bergerak-gerak nih di bagian ini. Jadi suaranya tuh di bagian yang ini. Nah, nanti sekarang nih kita akan merekam. Nah, kalian setelah udah buat kayak gini, dengan kalian klik start record. Jadi di sini aku akan mulai. Oh ya, jadi sebelumnya aku mau jelasin dulu. Jadi ketika kalian buka PowerPoint-nya kalian, terus kalian klik start record, itu nanti dia akan gak ada muka kita. Jadi ketika kita menjalankan, muka kita tuh nggak muncul, tapi di videonya itu ada wajah kita sedang menjelaskan, seperti itu. Nah, ini kita klik aja start record ya. Kita akan memulai untuk presentasi. Nah, jadi presentasinya nanti kalian lihat dari hasil videonya. Oke, kalian klik start record. Ini dia tampilan kalau misalnya kita lagi mempresentasikan. Jadi tuh ketika kita mempresentasikan, kita buka PPT-nya, wajah kita itu nggak muncul. Nah, ini aku pas lagi nge-record ini tuh nggak ke-record suaranya, jadi cuma ke-record layarnya aja. Jadi ini kita klik start recording, kita buka PPT kita. Nah, kita mulai ngomong deh nih, mulai presentasi. Jadi ketika kita start record, kita buka file kita presentasi apa aja yang kita omongin. Di sana misalnya kayak yang pertama adalah latar belakang dan bla 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 bla, setiap slide-nya nanti akan muncul seperti ini pas kita udah stop record. Ini akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu latar belakang, yang kedua yaitu audit dan aset tetap, yang ketiga yaitu profil KP Johannes Juara dan rekan. Yang keempat adalah pembahasan, dan yang kelima adalah kesimpulan. Latar belakang adalah sebuah perusahaan dalam mengatur efektivitas kinerja, dan gambaran posisi keuangan dapat dinilai dari laporan keuangan. Nah, yang selanjutnya itu di scene ketiga kita akan membuat scene penutup. Jadi kita namain penutup. Oke. Nah, di scene penutup ini kita akan tambahkan image. Nah, di scene ketiga itu ada penutup. Jadi di sini kita akan tambahin image. Oke. Terus browse. Nah, kita pilih di, tergantung kalian ya nyimpannya di mana. Kebetulan aku di filenya di sini. Nah, ini aku klik. Oke. Nah, di sini oke. Terus aku tambahin juga sama webcam. Jadi video capture device aku namain. Nah, kayak gini tadi aku udah jelasin kan. Oke, terus kita pilih filters. Ini caranya sama kayak yang awal, chroma key. Terus close.
kita tinggal klik aja start record. Sekian dari pemaparan presentasi saya mengenai laporan tugas akhir saya. Apabila ada perkataan yang salah, saya meminta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hasilnya akan seperti ini ya guys. Di video. Sekian dari pemaparan presentasi saya mengenai laporan tugas akhir saya. Apabila ada perkataan yang salah, saya meminta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Penjelasan dari aku cara kita membuat presentasi, video presentasi menggunakan OBS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Sari Kencono Wungu. Saya dari jurusan akuntansi, program studi akuntansi. Pada hari ini saya akan mempresentasikan laporan tugas akhir saya yang berjudul Audit atas Aset Tetap oleh KHP Johannes Juara dan rekan pada PTSK. Langsung aja saya akan memaparkan presentasi saya di slide berikutnya.